Sudah 2 bulan Dika tinggal di kosan itu, sebuah rumah tua yang disulap jadi 5 kamar sederhana, milik Butatik, janda beranak satu yang kini tinggal sendiri. Anaknya sudah kuliah di luar kota, dan suaminya meninggal 3 tahun lalu karena serangan jantung mendadak. Sejak itu Butatik hidup tenang, tapi sepi, terlalu tenang, kata tetangga-tetangga. Dika, 23 tahun, baru lulus dan sedang magang di kota. Badannya tegap, kulitnya coklat bersih, sopan, jarang banyak bicara, dan hampir tiap malam pulang telat. Tapi Butatik selalu tahu kapan Dika pulang. Selalu ada secangkir teh manis dan sepiring pisang goreng di meja dapur. Tehnya masih hangat. "Mas Dika," ucap Butatik suatu malam, muncul dari balik tirai dapur, mengenakan daster lembut yang lengannya digulung separuh lengan. Dika tersenyum canggung. "Makasih Bu, jadi ngerepotin terus." "Namanya juga ibu kos," sahut Butatik sambil tertawa kecil. Tapi di matanya ada kerinduan lain. Mata seorang wanita yang diam-diam mulai menanti langkah kaki itu tiap malam. Malam-malam berikutnya jadi kebiasaan. Mereka duduk di teras, ngobrol ringan, kadang soal pekerjaan, kadang soal mantan, kadang hanya dia mendengar jangkrik dan angin malam. Hingga suatu malam hujan deras mengguyur kota. Listrik padam, Dika mengetuk pintu dapur, minta lilin. Butatik membuka pintu perlahan. Matanya basah, entah karena gelap atau kenangan yang tiba-tiba datang. "Lilin ada di rak atas, tapi aku takut gelap," katanya lirih. Dika melangkah masuk, menyalakan korek. Cahaya kecil itu memantul di wajah Butatik begitu dekat. Butatik nggak apa-apa?" tanya Dika, suaranya pelan. Butatik mengangguk, tapi tubuhnya bergetar. "Aku cuma capek sendiri terus." Detik itu Dika merasa sesuatu mengalir di antara mereka. Bukan sekedar teh manis dan gorengan, tapi kerinduan yang dipendam terlalu lama. Saat petir menyambar, Dika spontan meraih tangan Butatik. Hangat, lembut, tak ada penolakan. "Kalau Mas Dika nyaman, malam ini jangan pulang ke kamar dulu," bisik Butatik. "Temenin aku sebentar aja." Dika menatap matanya, tak ada kata. Ibu kos malam itu hanya seorang wanita yang ingin dicintai lagi. Hujan belum reda, lilin tinggal setengah. Mereka duduk berdampingan di lantai dapur di atas tikar rotan tipis, membiarkan malam mengurung mereka dalam cahaya temaram dan nafas yang makin terasa dekat. Dika sesekali mencuri pandang, wajah Butatik tampak damai, tapi ada bekas tangis di sudut matanya. "Aku dulu sering duduk begini sama almarhum suami," gumam Butatik. "Cuma ngobrol, nyeduh teh, saling diam, tapi rasanya penuh." Dika mengangguk diam, ia tak tahu harus berkata apa, tapi tangannya belum lepas dari tangan Butatik. Rasanya seperti memegang kenangan yang rapuh tapi hangat. "Tapi setelah dia pergi, rumah ini dingin terus," lanjut Butatik. "Anakku juga udah jarang pulang, rasanya kayak aku nggak punya siapa-siapa lagi." Lalu ia menatap Dika, dan untuk pertama kalinya ada keberanian dalam tatapan itu. "Tapi sejak kamu kos di sini, aku ngerasa rumah ini hidup lagi. Aku tahu ini mungkin cuma perasaan sepihak, tapi aku pengen kamu tahu." Dika menelan ludah, hatinya bergetar. Ia tak pernah membayangkan akan dekat dengan wanita setua Butatik. Tapi malam-malam mereka di teras, senyum ramah di pagi hari, teh hangat yang tak pernah putus. Semuanya terasa lebih dari sekedar keramahan ibu kos. "Butatik," ucap Dika akhirnya lembut. "Aku nggak tahu gimana rasanya kehilangan, tapi aku tahu gimana rasanya kesepian." Butatik menatapnya. Nafasnya terhenti sejenak. "Dan kalau boleh jujur, aku juga selalu nunggu malam. Nunggu teh, nunggu suara langkah ibu. Aku pikir itu cuma rasa terima kasih. Tapi lama-lama aku malah takut besok harus pindah." Senyum Butatik mengembang tipis, seperti orang yang akhirnya diingat setelah lama dilupakan. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Dika. "Jangan pindah dulu ya. Temani aku sampai hujan berhenti." Dan malam itu, meski dunia gelap gulita, mereka menemukan cahaya di dalam dada masing-masing, bukan api lilin, tapi hangatnya kebersamaan yang lahir dari dua hati yang lama tak disentuh. 2 minggu setelah malam hujan itu, suasana di kosan Butatik berubah. Bukan dingin, tapi lebih panas, sejak Bayu datang. Bayu, 25 tahun,
lulusan luar kota, tinggi, kulit bersih, rambut rapi, anak baru di kamar nomor 3. Dari awal sudah sok ramah, senyum-senyum terus ke Butatik, gaya ngomongnya lancar, selalu tahu cara bikin Butatik tertawa, dan parahnya, Butatik tertawa terus tiap ngobrol sama dia. Dika cuma bisa mengamati dari teras. Biasanya jam segitu Butatik duduk bareng dia sambil nyeduh teh. Sekarang teh itu buat Bayu, dan tawanya bukan buat Dika lagi. Malam itu Dika nggak tahan. Ia masuk ke dapur pura-pura ambil air. Butatik lagi motong buah. Bayu duduk di meja sambil bantu kupasin jeruk. "Oh Mas Dika, ini ada rujak," mau tanya Butatik. Suaranya cerah. "Nggak usah Bu, saya udah makan," jawab Dika singkat. Lalu langsung keluar lagi, tapi matanya sempat bertemu mata Butatik. Ada sesuatu di sana, rasa bersalah atau justru bingung. Besoknya Dika sengaja pulang lebih awal, tapi Bayu udah nongkrong di teras, ngobrol sama Butatik, kakinya selonjoran, tangannya santai megang kipas, seolah-olah itu rumah dia, dan yang paling bikin Dika gerah, Bayu manggil Butatik dengan nama Tatik. "Aku jadi ingat ibu di rumah, sama-sama suka nyimpen camilan di lemari." Butatik cuma tertawa, pura-pura tepuk Bayu pelan, tapi bagi Dika, itu seperti tamparan. Malam itu Dika nggak keluar kamar, tapi sekitar pukul 10 ada ketukan pelan di pintunya. "Mas Dika, ini Butatik." Ia buka pintu, Butatik berdiri di ambang, bawa cangkir teh. "Kamu marah ya?" tanyanya pelan. Dika menunduk. "Saya cuma bingung Bu, saya kira hubungan kita beda." Butatik menarik nafas panjang lalu duduk di tepi ranjang. Dika menatap ke arah dinding. "Aku juga bingung. Mas Bayu itu baik, lucu, tapi dia ringan. Sementara kamu diam tapi aku bisa tenang di dekatmu." Dika memandangnya, hatinya hangat lagi. Tapi sebelum ia bisa bicara, terdengar suara langkah Bayu di lorong. Butatik refleks berdiri. "Nanti kita ngobrol lagi ya." Dan ia pergi, meninggalkan wangi teh dan jejak tanya di hati Dika. Beberapa hari setelah obrolan terakhir di kamar Dika, suasana jadi canggung. Butatik mulai menjaga jarak, bukan karena benci, justru karena bingung. Di satu sisi, Dika membuatnya merasa tenang, dilindungi. Tapi Bayu membuatnya hidup lagi, seolah jadi wanita muda yang masih pantas dicintai. Bayu tahu cara menyentuh yang pas, bukan secara fisik, tapi lewat kata, lewat mata, lewat perhatian kecil yang memabukkan. Butatik itu cantik banget kalau senyum. Aku kadang nahan nafas. Tahu nggak? Butatik tertawa, menepuk bahunya. "Ah, kamu bisa aja." Tapi malam itu, ia berdiri lama di depan cermin, memoles sedikit lipstik yang sudah lama tak disentuh, mencoba daster yang agak ketat, yang dulu disimpan hanya untuk kenangan. Bayu menang, sedikit demi sedikit ia meruntuhkan dinding yang selama ini Butatik bangun sejak suaminya meninggal. Dika mulai merasa ada yang tak beres. Ia jarang melihat Butatik, malam-malam di teras kosong, bahkan teh hangat pun tak lagi muncul. Tapi ia tak berani bertanya, sampai suatu malam ia tak sengaja melihatnya. Bayu keluar dari kamar Butatik, pukul 11 malam, pakai kaos oblong, senyum puas, dan Butatik berdiri di ambang pintu, memegangi dadanya dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara bahagia, takut dan malu. Dika membeku, dunia di sekitarnya mendadak sunyi, hanya suara jantungnya sendiri yang terdengar. Besok paginya Dika tak keluar kamar, bahkan saat Butatik mengetuk pintunya. "Mas Dika, aku bisa bicara sebentar?" Tak ada jawaban. Butatik berdiri lama di depan pintu itu, ingin menjelaskan. Tapi menjelaskan apa? Bahwa ia lemah? Bahwa ia menyerah pada rayuan manis anak baru? Bahwa ia memilih sensasi daripada rasa aman? Di dalam kamar, Dika duduk di lantai, menatap kosong. Hatinya patah bukan karena wanita itu memilih orang lain, tapi karena wanita itu memilih luka, dan Dika tak bisa mencegahnya. Malam makin larut. Di ruang tengah kos yang remang, Butatik duduk berdua dengan Bayu. Lilin aromaterapi menyala, musik jazz pelan mengalun dari radio tua. Bayu menyentuh tangan Butatik perlahan, bukan sembarangan sentuh, tapi penuh perhitungan.
Ia tahu cara menyentuh wanita yang kesepian, dengan sabar, dengan lirih. Kalau aku ketemu ibu 10 tahun lalu, mungkin aku nggak pernah mau jauh, bisiknya. Butatik tertawa pelan, tapi matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu menusuk ke dalam, ke tempat di mana ia sering merasa tak diinginkan, tak layak dicintai. Bayu, kamu masih muda, nggak usah membuang waktu buat wanita kayak aku. Bayu menggeleng, lalu menyentuh pipinya. Justru aku belum pernah ketemu wanita seindah ibu, yang kuat, lembut, dan butuh dipeluk. Dan Butatik menyerah. Pelukan itu terjadi begitu saja, bukan pelukan seperti ibu dan anak kos, tapi pelukan antara dua raga yang lama terkurung dalam kehampaan. Ia menyandarkan kepalanya ke dada. Bayu mendengar detak jantungnya, dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia merasa hidup lagi. Hari-hari berikutnya, senyum Butatik selalu mengembang. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih cerah, rambutnya disanggul rapi, bibirnya bergincu tipis. Bayu makin sering masuk ke dapurnya, membantu ini itu, dan kalau malam, kadang mereka berdua menghilang ke dalam kamar itu, kamar kenangan yang sekarang jadi tempat sembunyi mereka. Tapi semua itu tak sepenuhnya membuat Butatik bahagia. Setiap kali ia menatap pintu kamar Dika yang selalu tertutup, ada bagian dari dirinya yang berteriak. Dika tak pernah bertanya, tak pernah menyindir, tapi sorot matanya tiap mereka berpapasan di lorong seolah berkata, "Bu, itu bukan kamu." Dan malam-malam yang tadinya hangat perlahan mulai terasa seperti kebohongan yang manis. Mbak Sumi, pembantu setia Butatik, yang usianya 32 tahun, manis, lugu, dan sudah lama ditinggal suami kerja di luar Jawa. Kosan itu rumah keduanya, dan selama ini ia setia bantu Butatik. Tapi Bayu memang predator berkedok pangeran. Mbak Sumi baru selesai menyapu halaman ketika Bayu datang dari arah dapur, bawa segelas teh manis. "Mbak Sumi, istirahat bentar. Ini teh buat Mbak loh." "Kok repot-repot Mas Bayu?" "Ah, cuma pengen nyenengin yang rajin kerja aja." Mbak Sumi tersenyum malu. Sudah lama tak ada lelaki yang perhatian begini, apalagi semanis Bayu. Ia tak tahu bahwa teh itu bukan sekedar teh, tapi umpan kecil dari seorang pemain hati. Hari demi hari, Bayu mulai sering menyapa Mbak Sumi, kadang bercanda sambil bantu-bantu di dapur, kadang nyolek pelan saat Mbak Sumi lewat. Dan setiap kali itu terjadi, jantung Sumi berdetak lebih cepat. Ia tahu ini salah, tapi hatinya yang kesepian membisikkan sesuatu yang lain. "Mas Bayu, jangan gitu ah, malu loh malu." "Kenapa? Aku suka lihat Mbak senyum manis." Dan malam itu, saat Sumi pulang dari pasar sendirian karena Butatik keluar kota, Bayu menunggu di depan pagar. "Mbak Sumi, aku temenin bawain barang, yuk." Di dapur, setelah semua dibongkar, Mbak Sumi berkeringat. Bayu mendekat, mengulurkan handuk kecil. "Tuh, keringetan, biar aku lapin ya." Tangannya menyentuh pipi Mbak Sumi, lalu menggeser sedikit rambutnya ke belakang telinga, lalu menatap lebih dalam. Mbak Sumi tak bisa berpaling, tak bisa menolak. Malam itu, pelan-pelan, ia pun menyerah dalam pelukan yang bukan miliknya. Sama seperti Butatik sebelumnya, ia pun hanyut dalam rayuan yang seharusnya bukan untuknya. Beberapa hari kemudian ketegangan tak terucap mulai terasa. Butatik merasa Mbak Sumi sering menghindar. Mata mereka tak lagi bisa saling menatap lama. Dan Bayu tetap santai, tetap tersenyum, seolah-olah dunia ini panggung, dan semua wanita adalah peran kecil yang ia mainkan dengan lihai. Dan Dika, ia hanya memperhatikan dari kejauhan, menyusun potongan puzzle itu satu persatu. Ia tahu, ia mengerti, tapi ia belum bicara, belum. Bella anak kos baru, gadis usia 23 tahun, kuliah sambil kerja paruh waktu di kafe. Cantik tapi low profile, manis tapi bukan tipe yang suka cari perhatian, dan yang paling penting, dia datang di saat Dika sedang patah hati dan Butatik sedang kacau karena ulah Bayu. Hari itu hujan deras saat Bella tiba di depan pagar kos Butatik. Jaketnya basah, koper kecil ditarik sambil menunduk. Butatik yang masih murung membuka pintu dan menyambutnya dengan senyum pudar. "Masuk." Nah, kamar kosongnya di pojok,
Sebelah kamarnya Mas Dika ya. Bella hanya mengangguk sopan. Senyum tipis. Terima kasih, Bu. Malamnya, Dika yang duduk di teras sedang merokok melihat Bella keluar kamar bawa buku dan termos kecil. Hujan masih rintik. Mas, mau teh hangat? Dika kaget. Ia tak biasa disapa lebih dulu, apalagi oleh perempuan. Boleh, katanya canggung. Duduklah mereka berdua diam, tak banyak bicara, tapi entah kenapa, Bella terasa seperti jeda yang nyaman di tengah keributan hatinya. Bella menatap langit sambil berkata pelan, "Aku suka hujan, soalnya semua yang sedih bisa larut sebentar." Dika menoleh, matanya nyaris berkaca-kaca. Ia seperti ditampar oleh kesederhanaan gadis itu. Hari-hari berikutnya, Bella pelan-pelan menjadi penyejuk di rumah kos yang porak-poranda. Ia sering bantu Mbak Sumi masak. Ia bantu menyiram tanaman yang biasanya dilupakan Bu Tatik. Dan tanpa sadar senyum Dika mulai tumbuh lagi. Bayu mulai merasa terganggu. Karena tatapan Dika yang dulu murung kini perlahan berpindah. Ada api kecil yang mulai menyala lagi. Dan itu bukan karena Tatik atau Sumi, tapi karena kehadiran baru bernama Bella. Dan Bu Tatik mulai merasa ada yang berubah. Dika yang dulu selalu menatapnya dengan rindu kini menatap Bella dengan kagum. Di ruang makan, saat makan bersama, Tatik diam-diam memperhatikan Bella menyendokkan lauk ke piring Dika sambil tertawa kecil. Dika tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Bu Tatik merasa cemburu pada seorang gadis muda. Hari itu kosan hening. Dika pergi mengantar Bella ke kampus. Katanya mau bantu presentasi tugas. Mbak Sumi pulang kampung karena ibunya sakit. Rumah terasa kosong. Dan Bu Tatik duduk di sofa dengan mata bengkak. Bekas menangis semalaman. Pintu depan diketuk lamat-lamat. Ia bangkit pelan dan membuka. Bayu. Pria itu berdiri dengan kemeja setengah rapi dan senyum yang terlalu percaya diri. Loh Bu, saya pikir nggak bakal dibukain. Udah lama nggak mampir. Jadi kangen. Bu Tatik hendak menutup pintu, tapi tangan Bayu menahan lembut. Bu, saya tahu Ibu marah, tapi saya juga tahu, Ibu kesepian. Kalimat itu seperti racun yang manis, mengalir masuk tanpa bisa ditahan. Bayu melangkah masuk, membawa aroma kenangan, bisikan rayuan, dan tatapan tajam yang dulu pernah membuat Tatik lemah. Ibu nggak sendiri malam ini, saya bisa temani. Hanya malam ini. Kalau Ibu mau. Tatik tak menjawab, tapi air matanya turun lagi. Dan tubuhnya perlahan mengikuti. Hatinya rapuh. Dan Bayu tahu persis cara menenangkannya. Malam itu kamar Bu Tatik kembali bercahaya. Tapi bukan karena cinta. Tubuh mereka menyatu. Lidah mereka menyulam hasrat. Tapi hati Tatik tetap dingin. Bayu memujanya. Mencium lehernya seperti penyembah pada Dewi yang terluka. Ia tahu persis bagian mana yang membuat Tatik mendesah. Ia hafal semua liku tubuh wanita itu. Tatik pasrah. Bukan karena cinta, tapi karena pelarian. Saat subuh datang, Bayu sudah menghilang. Dan Bu Tatik hanya duduk di ranjang dengan rambut kusut dan mata hampa. Ia sadar semalam tubuhnya sembuh, tapi jiwanya makin kosong. 3 bulan berlalu, dan suasana kosan terasa tenang. Dika meski masih sering mendekati Bella tetap merasa ada yang ganjil. Bu Tatik kini lebih sering menghabiskan waktu di ruang tamu, meski matanya tak lagi bersinar seperti dulu. Ia lebih sering memandangi jendela, seperti menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Sementara itu, Bayu semakin sering datang, membawa berbagai alasan, kerja butuh bantuan atau sekadar mampir. Tapi di dalam dirinya, ada rencana yang lebih besar dari sekadar rayuan manis yang selama ini ia lontarkan ke Bu Tatik. Suatu pagi yang cerah, saat semua sedang santai di ruang tamu, Bella tiba-tiba muncul dari ruang belakang dengan wajah pucat. Semua orang yang ada di ruang tamu berhenti sejenak, terkejut melihat ekspresi gadis itu yang tampak cemas dan bingung. Mas Dika. Bu Tatik. Bella memanggil pelan, suaranya bergetar. Ada yang perlu saya katakan. Dika dan Bu Tatik menatap Bella, kebingungannya makin terasa. Ada apa? Bella, kenapa wajahmu pucat begitu? Tanya Dika dengan khawatir.
Bella menghela nafas panjang. Matanya mencari-cari kata yang tepat. Ia mengalihkan pandangannya ke lantai. Lalu akhirnya menatap Butatik dan Dika dengan tatapan yang penuh keraguan. Saya hamil. Suara Bella hampir teredam dalam keramaian itu. Suasana seketika hening. Dika terpaku, tak bisa berkata-kata. Butatik yang duduk di kursi terkejut. Matanya melotot. Kamu hamil? Tanyanya pelan. Tak percaya. Bella mengangguk lemah. Iya, Bu. Dan yang membuat saya hamil adalah Bayu. Mata Dika langsung terbelalak. Bayu yang biasanya muncul dengan senyum menggoda kini tampak terdiam di pojok ruang tamu. Semua mata kini tertuju padanya. Tatik berdiri, matanya terbakar, dan mulutnya sedikit gemetar. Bayu, kamu? Tatik bertanya dengan suara bergetar, namun mengandung amarah yang sangat dalam. Bayu menghela nafas panjang, lalu akhirnya berdiri dan menghadap mereka semua. Saya tidak berniat membuat semuanya rumit, tapi ini kenyataan yang harus dihadapi. Bella dan saya terlibat. Bayu menatap Dika dengan tatapan penuh arti. Ini bukan hanya kesalahan Bella. Mas Dika, saya juga punya bagian di sini. Bella dengan wajah pucat dan menahan air mata berusaha berbicara lebih lanjut. Saya nggak tahu bagaimana bisa sampai seperti ini. Mas Dika, saya memang merasa bingung sejak awal. Tapi Bayu, dia bilang dia peduli. Dan entah kenapa, saya percaya. Dika terdiam. Semua kejutan itu begitu berat. Perasaan cemas, bingung, marah, dan sakit hati bercampur jadi satu. Tatik yang mendengar semuanya mulai terdiam. Matanya tajam menatap Bayu. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan tak terucapkan. Seperti ada kesedihan yang semakin dalam. Seperti ada luka yang makin tergores. Kenapa aku tak bisa melihat ini datang lebih awal? Di luar sana, Bayu meninggalkan kosan dengan langkah lebar. Ia tahu persis apa yang terjadi. Rencananya berjalan mulus. Tapi ternyata, ini bukan hanya tentang Bella. Tatik yang sebelumnya merasa cemas dengan kedekatan Dika dan Bella kini, harus menghadapi kenyataan pahit. Sebuah hubungan yang tak terduga. Sebuah permainan yang terlalu rumit untuk dipahami. Dika yang merasa dibohongi mulai ragu akan semua perasaannya. Ia kini harus memilih antara terus memperjuangkan Bella yang kini hamil oleh pria yang pernah ia anggap sebagai teman, atau melepaskannya dan menghindari segala perasaan yang muncul akibat pengkhianatan ini. Kini setiap langkah terasa berat. Semuanya terjebak dalam kebingungannya masing-masing. Dan jalan yang harus mereka tempuh terasa semakin penuh dengan kerikil dan jurang. 3 bulan setelah pengakuan mengejutkan itu, kosan yang tadinya ramai dengan canda tawa kini terasa hening. Bella yang tadinya cemas dan takut menghadapi kenyataan kini terlihat lebih tegar. Setelah berbicara panjang lebar dengan orang tuanya dan berdiskusi dengan Bayu, keputusan besar akhirnya diambil. Bayu bersedia tanggung jawab menikahi Bella. Hari itu Dika duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela. Pikirannya kacau. Suasana kosan yang sunyi membuat hatinya terasa semakin berat. Bayu dan Bella kini menjadi pasangan yang sah. Pernikahan mereka sudah dilangsungkan beberapa hari yang lalu, dengan Bayu yang akhirnya bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Semua orang, termasuk Butatik, hanya bisa menerima kenyataan meskipun rasa sakit itu masih ada. Bella dengan perut yang semakin membesar kini resmi menjadi istri Bayu. Mereka menikah dalam sebuah acara yang sederhana namun penuh dengan simbol pengakuan. Bayu yang dulu dikenal sebagai pria penuh pesona kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia harus lebih serius mengurus keluarga kecilnya yang baru. Butatik, meskipun diam, tak bisa menahan rasa sesal yang menggerogoti hatinya. Ia selalu menunggu cinta yang datang dengan cara yang salah. Dan kini ia hanya bisa melihat dari kejauhan pernikahan yang menggelikan ini. Namun sebuah kisah baru sedang dimulai. Bayu dan Bella berusaha membangun keluarga mereka meskipun masa lalu mereka penuh dengan kebohongan dan kesalahan. Dika sudah pergi. Tapi kisah mereka akan selalu menyisakan kenangan pahit yang tak mudah terlupakan.
Dan seperti itu, kosan yang dulu ramai dengan tawa dan tangis kini menjadi sepi. Hanya tinggal kenangan yang terpatri di dinding-dinding usang itu, tempat di mana semuanya dimulai dan berakhir. Akhir cerita ini. Atau mungkin, hanya permulaan bagi mereka yang mencari cinta di tempat yang salah.